Hormat kepada orang tua dan guru. Di sini disandingkan antara orang tua dan guru karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita ya, sedangkan guru adalah orang yang mendidik kita. Orang tua itu secara biologis, kalau guru secara non biologis atau sosial ya, yang mengajarkan, yang mengarahkan. Guru dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dosen ya, atau orang tua yang memberi nasihat kepada kita, itu guru. Ini tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya, ini memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru, memiliki adab, memiliki sikap hormat ya. Tujuan belajarannya adalah menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, menunjukkan nilai-nilai syukur ya, menunjukkan sikap tanggung jawab. Siapakah orang tua itu? Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna orang tua itu ada dua ya, biologis dan non biologis. Kalau biologis itu adalah ayah, ibu kandung. Non biologis itu orang yang dianggap tua ya, dituakan ya, ahli atau orang yang disegani. Dalil kewajiban berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang membantah. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karim, perkataan yang baik. Kemudian di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasul, siapakah yang paling pantas saya perlakukan dengan baik? Ya. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bihusni sahabati? Qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa abuk. Tanya pria itu, beliau menjawab, siapa yang berhak diperlakukan dengan baik ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi? Ayahmu. Jadi ibu, ibu, baru bapak. Ada 3 kehormatan ya, 3 tingkat derajat orang yang berhak untuk ditaati. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak boleh durhaka, nggak boleh membentak, nggak boleh nyakitin ya. Ini yang berhak ditaati di dunia. Ini ada beberapa kisah-kisah legenda ya. Ini kisah Malin Kundang ya. Berasal dari Sumatera Barat. Ini ceritanya Malin Kundang itu orang miskin ya. Kemudian dia ingin merubah nasibnya dengan merantau. Dengan merantau sukseslah dia ya, jadi orang kaya. Terus dia kemudian balik ke kampungnya ingin menikah ya. Dia tunjukkan bahwa dia tuh udah kaya. Ketika ngelihat bahwa ibunya itu udah tua renta, kemudian dia nggak mau ngakuin, bahkan di gambar ini kan kayak ditendang lah ibunya. Terus apa jadinya? Ibunya marah, terucaplah kata-kata, dikutuk jadi batu. Ini siapa yang pernah ke sini? Siapa yang orang Padang pernah ke sini nggak? Ini di daerah Air Manis katanya ya. Kemudian ya kalau ibunya kelihatan tua, kenapa nggak dikasih duit? Ya kan, Malin Kundang ribet juga nih orang, ya kan. Terus batu menangis ya.
Coba dibaca kisahnya. Khailur Rahman. Coba baca Khalil. Cerita ini berasal dari daerah Kalimantan Barat. Tinggallah seorang gadis dan ibunya. Gadis itu cantik, tapi sayangnya dia sangat malas. Selain malas, gadis itu juga manja. Apapun yang dimintanya harus selalu dikabulkan. Tentu saja keadaan ini membuat ibunya sangat sedih. Suatu hari, ibunya meminta anak gadisnya menemaninya ke pasar. Boleh saja, tapi aku tak mau berjalan bersama-sama dengan ibu. Ibu harus berjalan di belakangku. Katanya walaupun sedih, ibunya mengiyakan. Terus, lanjut Pak, itu. Lanjut itu. maka berjalanlah mereka berdua menuruni bukit beriringan. Walaupun mereka itu ibu dan anak, mereka kelihatan berbeda. Seolah-olah mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Bagaimana tidak, anak yang cantik berpakaian sangat bagus, sedangkan ibunya kelihatan tua dan berpakaian sangat sederhana. Di perjalanan ada seorang menyapa mereka. Hai gadis cantik, apakah orang yang di belakangmu ibumu? Tanya orang itu. Tentu saja bukan, dia adalah pembantuku, kata gadis itu. Betapa sedihnya ibunya mendengarnya, tapi dia hanya diam. Hatinya menangis, begitulah terus-menerus. Setiap ada orang yang menyapanya dan menanyakan siapa wanita tua yang bersamanya, si gadis selalu menjawab itu pembantunya. Lagi Pak. Itu sampai selesai. Lama-lama sang ibu sakit hatinya. Ia pun berdoa, ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini, katanya. Doa ibu itu pun didengarnya. Pelan-pelan kaki gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki ke atas. Ibu, ibu, tolong saya, ampuni saya, serunya panik. Gadis itu terus menangis dan menangis. Walaupun semuanya terlambat, seluruh tubuhnya akhirnya menjadi batu. Walaupun begitu, orang masih bisa melihatnya menitikkan air mata. Karena itu, batu tersebut diberi nama batu menangis. Batu menangis. Ini dia, batu menangis. Ini. Ya, legenda itu kan kisah ya. Benar atau tidak, rekayasa atau bukan, yang jelas dahulu orang itu mengajar itu dengan kisah, ya. Menceritakan dengan kisah. Untuk apa? Untuk diambil pelajarannya. Kayak si Malin Kundangnya sombong, udah anak kaya sombong, ibunya dibiarin miskin. Kalau dia kaya, ya dia dong kirim dong, ini kan, biar kalau dia pengen nggak malu ibunya terlihat tua miskin, udah bangunin rumah ya kan, kasih pakaian yang mewah, dia pulang dengan bininya, mana ibumu nih, ibu saya nih, gitu. Kalau dia malu, bukannya sombong sok nggak mau nganggap ibu kan gitu. Lagi nih batu menangis, kalau dia nggak punya masa bilang pembantu, ya ini pembantuku, akuin aja bahwa itu ibumu. Ya artinya dalam tanda kutip serendah sejelek-jeleknya atau setua-tuanya ibu, ya itu ibu kita, itu yang melahirkan kita, darahnya itu mengalir dalam darah kita, ya, nggak mungkin terpisahkan, itulah ibu. Itu ya teman-teman, seperti itu kisahnya. Kemudian ada satu lagi, kisah Alqomah, ya. Kisah Alqomah, nih kisah Alqomah nih ada, nanti ada filmnya ya, tapi ini nggak apa-apa, kita ceritain dulu. Coba dibaca, Dimas baca Mas. Mas, tolong Mas, biar semangat Mas. Kisah Alqomah, Dimas hadir, dengar Dimas? Ya Pak. Ayo baca itu. Oke, sebentar Pak. Oke. Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda bernama Alqomah. Ia adalah seorang pemuda yang rajin beribadah dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengutuskan Ammar bin Yasir, Syuhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Lanjut ya. Ya. Tuh. Berangkatlah mereka berdua ke rumah Alqomah yang sudah dalam keadaan sekarat.
Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun Alqamah tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Lalu mereka pun melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Salah seorang di antaranya mereka menjawab, dia mempunyai seorang ibu yang sangat tua. Hikmahnya, Alqamah pelit terhadap ibunya lebih mementingkan istrinya. Hingga dia sulit dalam sakratul maut sampai Nabi akan membakarnya jika ibunya tidak memakannya. Oke, baik.